pasanganmu itu sebenarnya menentukan rezekimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, salam dan salam berlimpah. Sahabat, kali ini saya ingin bahas tema terkait dengan pasangan ya. Ada yang sudah menikah, terutama Anda yang sudah berumah tangga, terutama ya. Nah, jadi rezeki Anda saat ini itu sebenarnya dalam bentuk materi ya sahabat ya. Lebih tepatnya adalah uang lah ya, harta lah. Itu ditentukan pasangan Anda. Maksudnya bagaimana? Ya, kalau misalnya pasangan Anda bisa selaras dengan Anda dan Anda juga bisa selaras dengan pasangan Anda terkait dengan hal-hal positif ya, maka rezeki bisa datang dengan gampang. Sebaliknya, kalau misalnya Anda sedang tidak selaras dengan pasangan Anda, sering cekcok lah, saling ribut lah, saling bertengkar lah, masalah sepele dibesar-besarkan lah, apalagi masalah besar ditambah powernya semakin besar lah, dan sebagainya, maka itu bisa menghambat rezeki Anda. Nah, kalau misalnya Anda seringkali bertengkar dengan pasangan, seringkali tidak selaras dengan pasangan, maka yang terjadi adalah pintu-pintu rezeki akan tertutup. Pasangan Anda tidak bahagia dengan Anda. Anak Anda tidak bahagia dengan Anda. Katakanlah Anda seorang suami nih, seharusnya kan menafkahi istri dan juga anak keluarga Anda. Kalau misalnya Anda tidak bisa membahagiakan anak istri Anda, maka yang terjadi adalah anak istri Anda akan merasa kecewa. Anak istri Anda akan merasa tidak senang dengan perlakuan Anda, dengan sikap Anda, dengan tutur kata Anda, dan seterusnya. Kalau misal itu terus-menerus terjadi, maka ketidaknyamanan istri dan juga anak itu termasuk doa yang dipancarkan ke semesta, dan sayangnya itu adalah doa buruk, karena perasaan yang dirasakan oleh anak istri Anda tidak nyaman, tidak enak, dan seterusnya. Maka dari itu Anda perlu yang namanya selaras dengan istri Anda, dengan suami Anda, dengan anak Anda. Kalau terjadi keselarasan, maka keluarga jadi harmonis. Keluarga harmonis, bahagia, maka kebahagiaan itu terpancar ke semesta dan ditangkap sinyalnya oleh alam semesta. Dan ini akan bisa membuka berbagai macam pintu rezeki. Nah, coba cek Anda sahabat sekarang ini, keluarga Anda. Kalau misalnya Anda memang merasa kekurangan finansial, keuangan tidak membaik, coba cek hubungan Anda dengan pasangan Anda bagaimana, selaras ataukah tidak. Anda menikah dengan pasangan Anda sudah bahagia atau belum dengan Anda. Nah, di sini perlu adanya komunikasi. Maka dari itu butuh yang namanya komunikasi yang intens. Anda bisa komunikasi lah kalau misalnya malam sedang santai-santai begitu kan. Anda bisa saling mereview. Ya. Kalau misalnya Anda seorang suami, Bu, selama ini ayah menikah dengan ibu gimana? Sudah merasa bahagia belum? Begitu juga Anda seorang istri. Ayah, selama ini ayah menikah dengan ibu gimana? Sudah merasa bahagia belum? Apa yang perlu diperbaiki? Kekurangan-kekurangan ibu, atau Anda kalau misalnya seorang suami kekurangan ayah, dan seterusnya. Termasuk juga Anda bisa ngobrol sama anak Anda. Nah, selama ini ayah menjadi orang tuamu, apa yang menjadi kekurangan ayah? Apa yang perlu diperbaiki? Apa yang harus ayah lakukan untuk bisa memperbaiki, dan seterusnya. Kalau misalnya terjalin komunikasi yang baik seperti ini, maka keluarga akan jadi harmonis. Keluarga harmonis, pasangan Anda bahagia, anak Anda bahagia, itu bisa melancarkan rezeki Anda, sahabat. Saya telah membuat buku digital Jurus Terlarang Menarik Uang, berisi jurus-jurus yang sudah terbukti dan teruji untuk menarik keberlimpahan uang. Sudah lebih dari 300 orang memilikinya dan banyak yang merasakan manfaatnya. Kabar baiknya,
Anda mendapatkan 2 bonus dari saya, berupa audio terapi rezeki dan gabung grup support via Telegram. Miliki sekarang juga dan hubungi nomor kontak yang tertera di sini. Nah, berbeda kalau misalnya Anda sering cekcok sama anak, sering cekcok bertengkar sama istri Anda. Ya, katakanlah suami naruh handuk sembarangan, Anda sebagai istri ngomel-ngomel gitu kan. Anak memecahkan gelas, Anda ngomel-ngomel. Di sini keselarasannya di mana? Tidak ada. Itu sebabnya butuh yang namanya komunikasi. Yang terpenting adalah komunikasi. Hubungan rumah tangga terjadi dengan baik itu karena komunikasi. Ya, komunikasi yang baik, komunikasi yang intens. Nah, kalau misalnya Anda merasa bahwa pasangan Anda tidak bisa Anda ajak komunikasi, ya sudah. Anda mulailah untuk mengajak komunikasi yang baik-baik. Lalu Anda berikan atensi yang baik, berikan pelayanan yang terbaik, dan doakan kebaikan untuk pasangan Anda. Nah, perlu Anda pahami sahabat, apa yang Anda tabur itu yang akan Anda tuai. Kalau misalnya Anda sebagai, katakanlah sebagai suami lah ya, istri Anda sering ngomel-ngomel nih, istri Anda cerewetnya minta ampun, misalnya begitu. Anak Anda gak bisa diatur, susah diatur dan seterusnya. Ya sudah, Anda mulai perbaiki diri Anda dulu. Ingat, Anda perlu paham bahwa cerminan apa yang di luar itu ada sebenarnya di dalam diri Anda. Bisa jadi ya, istri Anda ngomel-ngomel itu gara-gara Anda memberikan nafkahnya kurang misalnya. Bisa jadi anak Anda gak bisa diatur gara-gara Anda kurang memberikan contoh yang baik sebagai orang tua dan seterusnya. Maka yang perlu diperbaiki adalah diri Anda terlebih dahulu sahabat. Jangan langsung ngejudge pasangan Anda, istri saya begini, suami saya begini, anak saya begini. Jangan langsung ngejudge begitu. Tapi Anda perlu introspeksi diri dulu. Jangan-jangan saya ada yang salah, jangan-jangan ada yang kurang dari dalam diri Anda sehingga saya perlu memperbaiki. Kira-kira apa ya? Nah, lalu Anda mulailah untuk ngajak komunikasi yang baik, yang intens, yang positif, yang mendukung ya. Kemudian berikan senyuman terbaik Anda untuk pasangan Anda, untuk anak Anda. Bahkan kalau perlu Anda minta maaf ya, Anda perlu minta maaf pada pasangan Anda, pada anak Anda. Nah, ini perlu Anda bangun terlebih dahulu ya. Jadi yang diperbaiki adalah diri Anda dulu sahabat. Kalau diri Anda sudah baik ya, dan jika semesta memang mendukung, maka semuanya akan baik. Karena ada juga kok peserta saya itu ketika mengikuti kelas online saya, beliau itu mulai mengubah cara berpikirnya, mengubah tutur katanya, mengubah sikapnya. Yang semula suaminya itu sering cemberut atau marah-marah, malah jadi baik. Ya, artinya apa? Yang perlu diperbaiki adalah dirinya dulu, diri sendiri dulu, bukan memperbaiki orang lain. Kita tidak bisa mengendalikan orang lain. Kita tidak bisa mengatur orang lain itu harus sesuai dengan apa yang kita inginkan, tidak bisa. Kita perlu memperbaiki dulu, perbaiki saja dulu di dalam, maka di luar nanti akan baik-baik saja. Di luar nanti akan menjadi lebih baik dengan sendirinya. Nah, kebanyakan orang ya hidup dalam rumah tangga itu ingin memperbaiki pasangannya seperti yang diinginkan, nggak bisa. Karena pasangan Anda punya kehidupan sendiri, anak Anda punya kehidupan sendiri. Kalau Anda mau memperbaiki mereka, kalau Anda mau mempengaruhi mereka, Anda perlu memperbaiki dulu diri Anda. Nanti akan bisa. Namun kalau misalnya Anda sendiri belum memperbaiki, Anda masih suka ngomel-ngomel gak jelas ya, Anda masih suka memberikan atensi atau label yang tidak baik pada pasangan Anda. Katakanlah, istri saya ini nggak nurut nih sama sama saya, anak saya nggak nurut nih sama saya. Anda punya label istri nggak nurut, anak nggak nurut, ya sudah, jadinya nggak nurut. Tapi kalau misalnya istri saya baik, istri
istri saya setia, istri saya suka masakin masakan kesukaan saya. Meskipun faktanya tidak begitu, tapi Anda perlu memperbaiki label terlebih dahulu pada pasangan Anda, pada suami Anda, pada istri Anda, pada anak Anda. Oh, anak saya baik, anak saya disiplin, anak saya etikanya bagus. Meskipun faktanya belum begitu, tapi Anda berusaha mengubah dulu labelnya. Kalau label sudah Anda ubah, insya Allah semuanya akan baik-baik saja, sahabat. Baik sahabat, itu saja yang saya sampaikan. Yuk mulai dilatih memperbaiki apa yang ada di dalam diri kita, sehingga nanti di luar pun akan baik-baik saja. Saya doakan agar hidup Anda berlimpah, agar Anda dimudahkan rezeki dan segala hajat Anda. Saya salam, terima kasih dan salam berlimpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.